Mungkin orang yang berpendapat bahwa ya kan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah itu tidak sekaku umat manusia misalnya. Allah itu mengerti kalau memang kita tidak tahu, lidah kita tidak sefasih misalnya orang-orang Arab. Jadi ada yang berpandangan demikian. Tapi saya pikir pandangan yang semacam itu memperingan hukum, ya kan, mempermudah. Jadi membuat orang enggan belajar ilmu tajwid. Tidak usah belajar tajwid, Allah kan mengerti, ya kan. Nah, ini bagaimana dengan pemahaman seperti itu, Pak Kiai? Saya kira pemahaman yang semacam itu sungguh keliru. Memang kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir. Allah Maha bijaksana, bijaksana, segala macam lah pokoknya. Hakim. Tetapi kita diberi kemampuan, istita'ah namanya. Diberi kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Kalau saja ini satu alat teknologi dengan kemampuan yang ada pada kita, kemudian kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kita bisa menguasai itu teknologi. Mengapa Al-Quran tidak? Benar. Tentu ada pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi jangan pasrah. Jadi pesimis kalau begitu. Tuhan Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Sudahlah, saya nggak usah mempelajari Al-Quran dengan secara tartil, dengan secara baik. Pokoknya apa yang sudah saya baca, sudahlah. So begini Pak Kiai, saya memang pernah mendengar ada ungkapan-ungkapan semacam itu bahwa ya belajar tajwid kan kalau memang kita pengen jadi qari atau jadi qari'ah, kita kan tidak pengen jadi qari, kata yang penting kita udah tahu membaca. Padahal yang dia tahu itu masih salah di mata Allah. Nah, ini yang masalahnya. Kalau kita berbicara soal tanggung jawab, saya kira tanggung jawab yang pertama adalah kepada para ulama yang dalam hal ini tentu diharapkan paling tahu soal itu. Artinya tanggung jawab para ustadz untuk mengajarkan hal ini. Tetapi bagaimana menurut ustadz? Apakah para ulama kita, para ustadz kita sebenarnya sudah benar-benar mewujudkan tanggung jawab itu, mengetengahkan pentingnya ilmu tajwid itu sendiri ketimbang ilmu-ilmu lainnya gitu? Baik, rasanya sebenarnya soal tanggung jawab ada di dua belah pihak. Dua-duanya sama-sama bertanggung jawab. Tadi kan di depan sudah saya katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik, perlu digarisbawahi, orang yang paling baik. Mereka yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Satu sisi yang mempelajari namanya pelajar, yang mengajar namanya ulama, kan begitu. Nah, di sini punya sama-sama tanggung jawab antara orang awam dengan ulama, sama-sama tanggung jawab. Si ulama, katakanlah para ulama, ada berkewajiban untuk menyampaikan balighu anni walau ayah, menyampaikan ilmunya kepada manusia. Satu pihak lagi, ini manusia berkewajiban untuk menuntutnya. Sedangkan ulama kan tidak mengetahui si A, si B yang belum tahu membaca, bisa dengan baik membaca Al-Quran. Masih sulit diseleksi. Masih seleksi kan. Karena itu di sini ulama sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian TPA, lalu munculnya BKPRMI dengan metode Iqra-nya. Itu saya kira ulama-ulama yang bertanggung jawab ingin memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran dari kaum muslimin. Nah, persoalannya tinggal mereka. Kira-kira kalau mereka merasa masih belum baik, mereka harus mendatangi. Karena sementara kita ini belum mengadakan satu pencacahan. Siapa yang belum belajar tajwid dengan baik? Tentunya di sini barangkali yang belum ada. Kalau memang kita buat angket, kita sebarkan,
mungkin kita bisa mengetahui dan kita bisa mencari solusi yang terbaik buat Atau itu. begini Pak Kiai, ini hanya sinyalemen saya barangkali. Mungkin di sini ada semacam satu keengganan orang yang tahu untuk mengatakan itu dalam setiap pertemuan, katakanlah dalam setiap acara tabligh gitu oleh para dai, mungkin enggan menyampaikan hal ini karena yang berkembang di masyarakat itu adalah misalnya orang belajar Al-Quran, apalagi dengan metode sekarang yang sudah lebih maju dari metode kita di masa lalu, metode Iqra itu lebih cepat sekarang orang belajar Al-Quran, dan setelah belajar Al-Quran sudah khatam, sudah bisa membaca Al-Quran, dia langsung belajar tafsir karena alasannya Al-Quran ini harus dikenal artinya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dia tidak sadar atau entah sengaja atau tidak, ada tahapan yang dilampaui. Nah, tahapan belajar tajwid karena menyangkut soal benar atau tidaknya bacaan itu. Jadi, sekali lagi, apa bukan karena adanya semacam satu keengganan untuk oleh para dai untuk mewujudkan qulil haqqa walau kana murran, mengatakan yang benar itu walaupun pahit gitu. Bagaimana kira-kira? Ya. Saya kira tidak demikian, Pak Tarmizi. Begini, kadang-kadang para mubaligh, para ulama nih ya, kamilah gitu ya, berbicara melihat kondisi. Nah, karena porsi-porsi untuk mempelajari tajwid itu kita telah persiapkan. Sehingga kita tidak memfokuskan masalah tajwid kepada masyarakat muslim. Kita yang fokuskan misalnya membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Apalagi dalam bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Karena itu kan dikenal bulan Ramadan ini juga dengan sebutan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, karena kita memfokuskan bacaan Al-Quran itu. Nah, untuk tahapan ketiganya mempelajari tajwidnya itu telah dibuat oleh para ulama-ulama, para asatidzah, dengan membentuk majelis taklim, dengan TPA itu, kemudian madrasah dan lain-lainnya. Itu upaya untuk mempelajari tahapan yang ketiga, yaitu tajwid. Dan ini bukan hanya bagi mereka yang ingin menjadi qari dan qari'ah seperti apa yang kita kenal, bukan. Karena qari itu kan artinya orang yang membaca. Qari'ul Quran. Siapapun yang membaca Al-Quran namanya qari. Gitu. Jadi nggak terfokus kepada masalah musabaqahnya itu gitu. Oleh karenanya ini memang tanggung jawab kita bersama. Jadi baik kita, baik para ulama, kemudian juga kaum muslimin yang merasa belum begitu paham dengan Al-Quran, dalam arti belum begitu baik mempelajari Al-Quran, ya harus bertanya pada diri sendiri. Ini hasibu anfusakum, self correction gitu. Jadi harus mengoreksi diri sendiri. Kalau saya ini belum begitu baik bacaan Al-Qurannya, dan paling tidak ya mencari guru yang bisa mengajarkan. Sebab tidak ada kata terlambat dalam belajar. Tidak ada kata terlambat. Untuk yang namanya belajar itu dalam konsep Islam itu tidak ada terlambat. Karena pendidikan dalam konsep Islam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu dari sejak buayan sampai meninggal. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah selesai, nggak mencari ilmu lagi. Begitu saya kira, Pak. Nah, Pak K, sekarang tadi saya juga membaca sebuah hadis tentang nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Kita barangkali bisa mengatakan kita patut bersedih bila mana dalam satu keluarga kebetulan belum ada yang bisa membaca Al-Quran di situ. Nah, di sini otomatis nawwiru buyutakum bitilawatil Quran itu tidak terwujud dalam rumah tangga mereka. Apa saran Pak Kiai bagi keluarga yang semacam ini? Tentu kembali kepada belajar tadi, tidak ada kata terlambat, atau bagaimana? Mungkin ada saran lain sehingga kita jadikan momentum acara kita kali ini menjadi awal dari segala-galanya bagi saudara-saudara kita umat muslim yang mungkin belum tahu membaca Al-Quran sampai saat ini. Baik, memang ada sebuah hadis yang dibacakan tadi. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan Al-Quran.
Pertama tentunya